Diam itu aneh. Kadang terasa kosong, kadang justru menenangkan. Tapi pada akhirnya, diam selalu membawa kita pada satu hal, kejujuran. Ada masa di hidupku, di mana aku terlalu sering berlari dari diri sendiri. Terlalu banyak suara, terlalu banyak ambisi, terlalu banyak ingin terlihat kuat. Sampai suatu hari, aku berhenti. Bukan karena bijak, tapi karena lelah. Dan di titik itu, aku baru sadar, diam adalah ruang di mana kita akhirnya berani melihat diri sendiri. Dalam diam, aku bertanya, apa yang sebenarnya aku cari? Apa yang sebenarnya aku takutkan? Dan kenapa aku lebih sibuk menyenangkan orang lain daripada mendengar isi hatiku sendiri? Ternyata diam bukan sekadar hening. Diam adalah cermin. Cermin yang memaksa kita melihat apa adanya, bukan apa yang ingin kita tunjukkan. Di momen seperti itu, aku belajar satu hal penting. Kejujuran bukan ditemukan di tengah keramaian, tapi di antara ruang-ruang sunyi yang sering kita hindari. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Perjalanan jujur pada diri sendiri, yang pelan, tapi pasti, mengubah cara aku memandang hidup. Ada fase dalam hidup di mana dunia terasa terlalu bising. Bukan karena orang-orang berteriak, tapi karena hati kita sendiri yang tidak lagi tahu harus percaya pada suara yang mana. Kita bangun dengan rasa cemas, tidur dengan pikiran yang tidak selesai, dan menjalani hari seperti sedang berlomba dengan sesuatu yang kita sendiri tidak tahu apa. Di tengah kebisingan itu, diam datang seperti tamu tak diundang. Awalnya tidak nyaman. Awalnya menakutkan. Karena dia membuat kita mendengar apa yang selama ini kita coba bungkam. Di momen sunyi itu, aku mulai perhatikan hal-hal kecil yang sering aku abaikan. Kenapa aku mudah marah? Kenapa aku merasa tidak cukup? Kenapa aku terus membandingkan hidupku dengan orang lain? Dia membuatku sadar bahwa banyak luka yang belum sembuh, banyak beban yang aku bawa sendirian, dan banyak kebenaran yang aku tahu, tapi pura-pura tidak melihat. Perlahan, aku belajar menerima. Belajar memeluk sisi yang rapuh. Belajar berkata jujur, bahkan pada bagian diri yang tidak aku banggakan. Diam bukan menunjukkan kelemahan. Diam itu cara hati kita meminta perhatian. Cara jiwa kita minta diperhatikan, agar akhirnya, kita bisa kembali pulih. Ada satu pelajaran lain yang hanya bisa dipahami ketika kita mulai terbiasa dengan diam, bahwa tidak semua yang kita rasakan harus langsung kita ucapkan. Kita sering terburu-buru, ingin menjelaskan diri, ingin membela diri, ingin membuat orang lain mengerti. Kenapa kita begini, kenapa kita begitu. Tapi saat kita berhenti sejenak, ketika suara di luar mengecil, dan suara di dalam mulai jelas, kita sadar bahwa beberapa hal tidak perlu dijelaskan ke siapapun. Beberapa rasa cukup ditenangkan. Beberapa luka cukup disembuhkan pelan-pelan. Beberapa kecewa cukup dibiarkan menguap. Seiring waktu, dia membuat kita melihat bahwa tidak semua pertempuran harus dilawan dengan kata-kata. Ada pertempuran yang justru menang ketika kita memilih untuk tidak bereaksi. Ada banyak situasi di mana sedikit jeda, sedikit napas, sedikit hening, bisa menyelamatkan kita dari keputusan yang nantinya akan kita sesali. Dan pelan-pelan, kita akhirnya mengerti bahwa ketenangan itu bukan tentang tidak berbicara, tapi tentang memilih mana yang memang perlu dan mana yang cukup kita simpan di dalam hati. Kalau kamu sedang belajar untuk bicara seperlunya dan diam seperlunya, cukup bilang dalam hati, aku sedang belajar tenang. Tidak perlu komentar apa-apa. Cukup biarkan kalimat ini menemani malammu. Ada satu hal yang jarang disadari orang, diam bukan hanya cara untuk menenangkan diri, tapi juga cara paling jujur untuk melihat siapa yang benar-benar tulus di hidup kita. Ketika kita berhenti menjelaskan, ketika kita tidak selalu menceritakan semuanya, ketika kita mengambil jarak dan memilih untuk diam sejenak, di situ terlihat jelas mana yang datang karena peduli, mana yang muncul karena butuh, dan mana yang sebenarnya tidak pernah benar-benar ada. Diam itu seperti cermin. Ia memantulkan niat orang lain.
siapa yang tetap bertahan, dan siapa yang pergi begitu saja. Karena orang yang tulus tidak memerlukan banyak kata untuk mengerti kita. Mereka tidak menuntut penjelasan panjang, tidak memaksa kita untuk selalu kuat, dan tidak keberatan kalau kita sedang tidak ingin bicara. Justru pada saat kita diam, kita melihat siapa yang tetap tinggal. Tanpa banyak tanya, hanya hadir, hanya ada, tanpa menghakimi apapun. Dan dari situ kita belajar lagi, bahwa ketenangan bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang lingkungan yang tepat. Tentang orang-orang yang memberi ruang untuk bernapas, bukan tekanan untuk menjelaskan. Pada akhirnya, dia membuat kita lebih jujur tentang siapa yang layak dipertahankan dan siapa yang cukup dilepaskan. Ada satu hal yang sering kita lupakan, bahwa ketika hidup terlalu bising, kita jadi mudah percaya bahwa nilai diri kita ditentukan oleh orang lain. Kita menunggu validasi, menunggu pujian, menunggu seseorang berkata bahwa kita cukup. Padahal, sejak awal kita sudah cukup. Cuma terlalu banyak suara yang menutupi itu. Lalu datanglah diam. Diam yang panjang, diam yang awalnya menyakitkan, diam yang membuat kita merasa kehilangan arah. Tapi perlahan, dalam keheningan yang sama, kita mulai mendengar sesuatu yang jauh lebih jujur, suara hati kita sendiri. Dan dari sana, kita mulai menyadari bahwa nilai diri tidak pernah muncul dari banyaknya orang yang menyukai kita, tapi dari seberapa tenang kita menerima diri sendiri. Dia mengajarkan bahwa kita tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Karena orang yang tidak suka tidak akan berubah meski kita menjelaskan, dan orang yang peduli akan tetap menghargai kita meski kita tidak berkata apa-apa. Ketika kita berhenti menjelaskan diri, berhenti membela diri, berhenti berusaha tampak baik, saat itu juga kita belajar jujur tentang siapa diri kita sebenarnya. Ternyata, kita cukup hebat, cukup kuat, cukup bernilai. Bahkan tanpa pengakuan siapapun. Dia membuat kita melihat betapa seringnya kita merendahkan diri sendiri hanya karena ingin diterima orang lain. Padahal, penerimaan terbesar harusnya datang dari dalam diri. Dan setelah itu, kita mulai berkata, aku tidak perlu memaksa diri untuk disukai. Aku berhak tenang. Aku berhak memilih hal-hal yang menjaga hatiku. Dia membuat kita kembali kepada diri sendiri. Dan di sana, kita menemukan nilai yang selama ini hilang. Karena terlalu sibuk mencari di luar. Diam bukan kelemahan. Diam adalah jalan pulang ke versi diri yang lebih jujur, lebih lembut, dan lebih kuat. Pada akhirnya, perjalanan panjangmu dalam diam bukan tentang menjauh dari dunia, tetapi tentang kembali kepada dirimu sendiri. Dia mengajarimu jujur, bukan karena kamu takut berkata-kata, tetapi karena kamu mulai sadar bahwa tidak semua hal layak diucapkan, tidak semua perasaan layak dipamerkan, dan tidak semua luka perlu ditunjukkan kepada orang yang tidak ingin mengerti. Di titik ini, kamu mulai mengenali dirimu dengan lebih jernih. Apa yang kamu butuhkan, apa yang harus kamu lepaskan, apa yang membuat jiwamu ringan, dan apa yang membuatmu tenggelam. Dia membawamu pada suatu kesadaran bahwa hidup bukan tentang membuktikan apapun kepada siapapun. Hidupmu bukan konten. Lukamu bukan tontonan. Perjuanganmu bukan bahan penilaian. Dalam diam, kamu belajar bahwa kamu tidak perlu menjelaskan diri kepada orang-orang yang sudah memutuskan untuk tidak mengerti. Dan kamu tidak perlu berusaha keras untuk dipahami oleh hati yang tidak mau memahami. Kebenaranmu, ketenanganmu, dan langkahmu ke depan hanya perlu dirayakan oleh satu orang, dirimu sendiri. Biarkan diammu menjadi rumah, tempat kamu pulang, tempat kamu kembali kuat, tempat kamu belajar jujur tanpa takut kehilangan siapapun. Karena ketenangan yang lahir dari kejujuran adalah kekuatan yang tidak bisa dicuri siapapun. Dan sebelum segmen ini berakhir, izinkan aku menyampaikan sesuatu untukmu. Kamu tidak sendirian. Kamu tidak salah menjadi lebih diam. Kamu sedang tumbuh. Kamu sedang kembali pulang kepada dirimu. Kalau kamu merasa pesan ini menyentuh hati, cukup diam sejenak, dan izinkan dirimu meresapi setiap katanya. Kalau kamu ingin mendukung channel ini, cukup dengan like atau subscribe secara tulus, tanpa paksaan.
Kita tumbuh pelan-pelan, bareng-bareng. Semoga hatimu selalu dijaga dari kebisingan yang melemahkan. Semoga langkahmu dipenuhi ketenangan yang membuatmu semakin kuat. Dan semoga setiap diam yang kamu pilih, menjadi pintu menuju hidup yang jauh lebih jujur, damai, dan penuh cahaya.